Shalom semuanya, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru. Sebelum kita memulai hari ini, kita akan mengadakan devosi. Oleh karena itu, sebelum memulai devosi, kita sama-sama angkat pujian menyatakan Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan masih menjaga menara kami Tuhan sampai dengan saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mengadakan devosi, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberkati firman yang akan kami dengar. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kejadian 3 ayat 7 sampai 19. Bapak akan membacakannya. Kejadian 3 ayat 7 sampai 19. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Lalu mereka menyemat 2 pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitakan kamu bahwa aku telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunannya akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suami dan dia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagi kamu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Ayatnya yang terakhir, "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Amin untuk kebenaran Jadi firman tema Tuhan. perenungan kita pada pagi hari ini Bapak berikan judul yaitu upah dari ketidaktaatan. Kita menyadari bahwa pada saat manusia yaitu Adam dan Hawa diciptakan, Allah berharap bahwa manusia bisa hidup taat dan memuliakan namanya. Tapi kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidak juga digunakan secara baik oleh manusia, sehingga manusia lebih memilih untuk tidak taat kepada Allah. Manusia tergoda oleh buah yang ditawarkan oleh ular atau sang iblis tersebut. Ketika manusia tergoda dan memakan buah tersebut, ada 2 hal yang terjadi. Manusia tersebut pun menjadi takut, dan pada akhirnya hubungan manusia dan Allah pun menjadi rusak. Ketika manusia takut, manusia tersebut pun, Adam dan Hawa pun bersembunyi daripada Allah. Namun Allah pun tetap tahu di mana keberadaan mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka pun saling tolak menolak akan siapa yang mengakibatkan mereka jatuh. Pada akhirnya Allah pun menghukum mereka dan memberikan hukuman kepada mereka seumur hidup mereka, di mana mereka tidak boleh lagi hidup di Taman Eden. Dan pada akhirnya juga ular juga ikut terlibat di dalam hukuman tersebut. Melalui firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa, atau kita diingatkan bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Ketidaktaatan pasti ada upahnya, ada risikonya. Oleh karena itu, saat kita sudah hidup dalam Tuhan, saat kita sudah hidup dalam Kristus, kita harus terus hidup dalam roh. Kita tidak boleh hidup dalam kedagingan kita, hidup
melalui hal-hal yang berlawanan dengan Allah. Oleh karena itu, kita harus terus bergantung pada Allah sehingga kita dimampukan untuk terus hidup dalam roh. Melalui peristiwa tersebut juga kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, kita juga diingatkan bahwa pasti ketika kita melakukan dosa kita akan merasa takut. Oleh karena itu, apakah ketika kita merasa takut, apakah kita mau berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi? Karena ketika kita takut pun, atau hanya sekedar takut, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Hal yang lebih bagus adalah ketika kita takut dan kita tidak lagi melakukan dosa yang sama. Oleh karena itu, pertanyaan refleksi kita pada pagi hari ini, ketika kita jatuh dalam dosa, apakah kita merasa takut, dan apakah kita ingin berusaha untuk tidak melakukan dosa? Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan untuk terus taat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami surga Tuhan, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami diajarkan untuk terus taat, dan kami juga diingatkan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan pasti ada konsekuensinya. Ingatkanlah kami dan mampukanlah kami untuk terus hidup dalam roh-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.